turun. Saya tidak butuh orang ngeyel. Turun. Saya tidak butuh orang ngeyel. Turun. Tidak ada yang bisa mendengarkan kau di sini. Nggak ada, nggak enak. Tuyul, coba bukan kamu tahayul. Pertanyakan dulu masa Allahmu yang sumber pengetahuan, masa bisa menyuruh lagi Muhammad? Ini kenapa tidak diturunkan orang dungu kayak begini? Kenapa tidak diturunkan? Turunkan aja orang dungu kayak begini. Ngapain? Ya udah. Yang kamu turun. Kamu turun. Udah. Oten penyembah Yudas mau ngajarin saya Quran. Udah turun. Jadi gini ya teman-teman, saya jelaskan nih. Fa in kunta fi sakkin mimma anzalna ilaika fas'al. Ketika datang kemudian permasalahan kepada Rasulullah, yang kemudian Allah ceritakan tentang Bani Israel, di dalamnya kemudian ada Yahudi dan ada Nasrani. Ketika bercerita kepada kisah Rasulullah Muhammad SAW menerima kisah tentang Nabi Nuh melalui Al-Quranul Karim. Ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menerima pemberitaan tentang Torah, menerima pemberitaan tentang Injil. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW ditekankan oleh Allah, jika kamu ragu tentang ini, tanyakan kepada mereka yang memegang kitab. Tapi Rasulullah tidak pernah ragu. Makanya Rasulullah tidak pernah kemudian bertanya kepada ahli kitab. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah bertanya kepada mereka. Tetapi Allah kemudian mengatakan bahwa apa yang diturunkan kepadamu ini ceritanya itu seperti ini. Di antaranya mereka berselisih paham. Nah sekarang permasalahannya benar tak? Orang-orang Yahudi, orang Nasrani ini berselisih paham tentang apapun. Satu, tentang Tuhan. Berselisih enggak orang Yahudi dan Kristen? Berselisih. Tuhan menurut Yahudi laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan manusia. Bukan manusia, bukan anak manusia. Tidak pernah mati, tidak pernah dihidupkan. Tetapi orang Kristen, Nasrani dalam hal ini berselisih kan? Tentang ketuhanan. Yang kedua, tentang kitab suci. Berselisih tidak kitabnya orang Yahudi dan orangnya Kristen? Berselisih. Semua apapun yang ada di Kristen dan Yahudi pasti berselisih. Kalau tidak, maka tidak ada yang disebut Nasrani, tidak ada yang disebut Kristen, tak ada yang disebut Yahudi. Pasti hanya ada satu. Karena mereka bersatu. Mereka satu, tidak berselisih. Tapi faktanya sudah 2000 tahun kemudian mereka berselisih. Kisah para Rasul 25 nomor 19 dan nomor 20. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang mengatakan Yesus mati, ada juga yang mengatakan Yesus hidup. Nah, kemudian ayat ini kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad, jika engkau wahai Nabi Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang Allah turunkan kepadamu, seperti kisah Nabi Musa, seperti kisah Nabi Nuh, seperti kisah Nabi Lot, Daud dan seterusnya, maka tanyakan kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu, yakni para rabi Yahudi, orang-orang Nasrani yang mempelajari Taurat dan Injil. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhan berupa Al-Quran. Wahai Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kamu ragu. Ini kata Allah. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang dipesankan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun silam tentang perselisihan dan tentang pemberitaan berita-berita itu. Apa buktinya hari ini kita bisa membuktikan? Orang Yahudi berselisih dengan orang Kristen. Ada Ahibili tidak pernah sepakat dengan orang Kristen. Malah Ahibili lebih sepakat dengan umat Islam daripada sepakat dengan Kristen. Ini cerminan. Al-Quran itu tidak pernah salah menceritakan keadaan yang sesungguhnya. Orang Yahudi dan Nasrani itu berselisih paham. 2000 tahun loh. Coba, sudah 2000 tahun. Orang Kristen dan Yahudi tidak pernah kompak dalam hal ketuhanan, tidak pernah kompak dalam hal agama, tidak pernah kompak dalam hal keyakinan, tidak pernah kompak dalam hal ibadah, tidak pernah kompak dalam hal kitab suci. Semuanya, mereka hanya berselisih paham. Itu fakta. Dan tidak akan pernah ada yang bisa membantah itu. Kecuali orang tulul, orang dungu, dan buhlul. Udah Juma itu Allahmu sumber ilmu, sumber pengetahuan. Dia mengatur segala macam. Masa disuruh lagi Muhammad bertanya? Panas. Macam bukan panas, emang sesuai itu. Panas. Bukan panas. Di mana argumenmu? Iya, kan sudah dibilang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu ini enggak mau diam juga, turunkan lagi. Turunkan lagi si Balul, turunkan. Si Dungu turunkan lagi. Si Dungu turunkan lagi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah ragu. Ini hanya penekanan saja. Jikalau kamu ragu. Apakah kamu ragu? Tidak. Aku tidak ragu.
Buktinya apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah, dia lakukan. Tak pernah ragu Rasulullah itu, tak pernah ragu sedikit pun. Ini sebenarnya adalah sindiran Allah kepada kaum Yahudi masa itu dan kepada Kristen, ya, Nasrani. Ini sindiran ini. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika fas'al alladziina yaqra'una al-kitaba min qablik laqad ja'akal haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Harusnya oten-oten penyembah Yudas ini sadar, kok Al-Qur'an bisa tahu kalau kita berselisih dengan Yahudi? Di mana Rasulullah Muhammad SAW belajar tentang kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Yahudi, perselisihan di antara kita? Di mana beliau bertanya? Di mana beliau belajar tentang penyaliban? Di mana? Kok dia bisa tahu? Harusnya kalian malu mempertanyakan ini. Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW bisa menjelaskan tentang Nabi Musa, bisa menjelaskan tentang Taurat, bisa menjelaskan tentang Nabi Nuh. Sementara baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan penyelidikan dari kitabnya agama Yahudi. Berbeda dengan kitab kamu, dituliskan dari orang-orang yang melakukan penyelidikan terhadap kitabnya agama Yahudi. Harus kalian malu. Dan ceritanya pun salah-salah semua. Harusnya kalian malu itu. Ya. Oke? Nah, kalau baginda Rasulullah Muhammad SAW Anda mengatakan tidak mengetahui, Anda mengatakan beliau ragu dan seterusnya, lalu bagaimana dengan Yesus Tuhan kamu itu? Yang menyentuh jubahnya aja dia nggak tahu. Gimana tuh? Hah? Kapan hari kiamat dia nggak tahu. Terjadinya hari apa nggak tahu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW selangkah lebih maju dari Tuhanmu. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kiamat terjadi pada hari Jumat. Coba tanya Yesus, Tuhannya orang Kristen bernama Yesus, hari apa terjadinya kiamat? Aku tidak tahu, hanya Bapak yang tahu. Nabiku manusia biasa tahu hari Jumat kejadiannya. Lalu Tuhan mau ditanya hari apa terjadi kiamat? Aku tahu, aku tahu. Palsu. Itu ya, jadi kalau naik bertanya tentang Al-Quran, ketika narasumber menjelaskan tentang kitab suci Al-Quran, diam. Jangan kau kayak di gereja. Diam. Karena kau sedang bertanya tentang kitab suci. Tidak sedang kau bertanya tentang buku clipping Spanyol, separuh nyolong. Paham? Nah, jadi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa bahasan kita di awal terkait dengan Tuhan dan juga terkait dengan apa? Arkontas, dewa. Tuhan dalam bahasa Yunaninya adalah Arkontas, sementara dewa dalam bahasa Yunani adalah Theos. Yang saudara-saudara Kristen sembah adalah Theos. Semua yang bersifat penekanan terhadap sang yang lebih tinggi dari manusia, data yang digunakan di dalam kitabnya saudara Kristen dalam original teksnya itu adalah kata Theos. Theos ini menurut yang punya Romawi dan Yunani itu adalah dewa. Oke ya teman-teman sekalian, dipahami itu ya, bahwa yang mereka sembah ini adalah dewa. Untung bukan dewa 19. Jadi gini Bang Sumaya, banyak sekali orang-orang Kristen ini memang tidak tahu kenapa kita selalu berdiskusi membahas Bible. Nah mereka tidak sadar, sering kita sampaikan bahwasanya banyak sekali isi Bible itu nyomot-nyomot atau nyolong dari Al-Quran. Seperti kata Allah, Rasul dan banyak sekali yang diambil. Nah karena keterbatasan mereka belajar terjemahan, tidak tahu bahwasanya bahasa Yunani aslinya itu tidak ada. Mereka selalu membela dengan adanya terjemahan LAI. Dan tidak mau mencari kebenaran apa sih aslinya. Sehingga umat Islam ini selalu mempermasalahkan yang dimaksud dengan kata Allah, Rasul, Firman, syafaat dan lain-lainnya. Kan begitu Bang Zuma. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita bahwasanya kenapa kita melakukan diskusi dan edukasi supaya saudara-saudara kita paling tidak ya, tidak terjerumus dengan pengaruh-pengaruh mereka yang sangat licik sekali dengan memakai bahasa-bahasa yang disamarkan. Tak kasih contoh sedikit yang mungkin untuk sebagai tambahan, mungkin sudah disampaikan juga dengan Bang Zuma. Kita harus tahu bahwasanya Al-Quran itu sudah tentu Arab dan Arab belum tentu Al-Quran. Sehingga kalau nanti disuguhkan dengan bahasa-bahasa Arab,
yang berkesan ada kata Allah, kata Isa, itu kita harus teliti. Mungkin saudara-saudara kita yang awam harus teliti. Jangan terus percaya, oh aduh di sini Arab ini Al-Quran. Karena banyak sekali Bible berbahasa Arab, di situ disematkan kata Allah dan kata Isa Al-Masih. Sehingga saudara kita yang nggak paham terjerumus di sana. Begitu Bang Zuma. Mungkin mohon dicerahkan sedikit untuk saudara kita semua. Jadi terlepas itu semua, Al-Quran bercerita tentang kitab mereka. Al-Quran bercerita tentang Tuhan mereka. Al-Quran bercerita tentang agama mereka. Al-Quran bercerita tentang utusan rasul-rasul mereka. Wajar Al-Quran membahas mereka. Sewajar Orde Baru membahas Orde Lama. Sewajar mereka mengambil agamanya orang dan mengatakan kitabnya orang sebagai perjanjian lama. Untung-untung kita tidak mengatakan kitab mereka adalah perjanjian usang. Dengan adanya Al-Quran. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah sejarah tentang adanya perjanjian lama di dalam agama mereka. Ini dari mana? Sumbernya dari mana? Kalau PL yang mereka pakai ini adalah hasil evolusi dari kitab Tanak milik Yahudi. Kitab Tanak ini ada 3. Ini yang mereka tidak paham. Torah ini diterjemahkan sekitar tahun 270 sebelum Masehi oleh Ptolemy II. Nah, kemudian kepada rabi-rabi Yahudi yang multi bahasa, Ptolemy II minta supaya Tanak ini, dalam hal ini adalah kitab Torah, untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Jadi dinasti Ptolemy II meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Septuaginta. Ini yang mereka harus paham. Jadi orang-orang Yahudi yang kemudian ada di Mediterranean pada saat itu, di daerah Mesir ya, di Alexandria pada masa itu jelas sekali adalah orang-orang Yahudi yang terpapar pengajaran Helenisme. Helenisme siapa? Helenisme Yunani. Sebab saat itu Mesir dikuasai oleh Imperium Yunani. Septuaginta itu sendiri menjadi buku perjanjian lama, itu prosesnya ratusan tahun. Ratusan tahun itu sehingga dia menjadi perjanjian lama. Jadi bapak-bapak gereja kita lihat misalnya dari pengoreksian oleh Origen di abad 2 Masehi. Kemudian di abad ketiga masih ada Lucian. Abad keempat misalnya ada Heresisius dan seterusnya. Nah, Septuaginta kemudian menjadi perjanjian lama nanti di abad keempat. Maka konsep yang muncul kemudian adanya Origen, Lucian, Helenisme itu dicocok-cocokkan dengan apa? Dengan adanya konsep yang dianut oleh Yunani pada masa itu. Helenisme. Ajaran Helenisme inilah yang dikawinkan dengan ajaran paganisme milik Roma. Sehingga lahirlah agama tersebut. Jadi saudara-saudara kita itu punya kitab kemudian. Nanti di abad pertama mulai kemudian dituliskan tentang 4 kitab kanonik ini. Nah, digabungkan kemudian nanti di abad keempat. Baru digabungkan antara PL dan muncullah istilah PL dan muncullah istilah PB. Nah, ini yang dibahas oleh Al-Quran. Surah Maryam ayat 78-79. Ini yang mereka dibahas. Lalu surah Al-Baqarah di ayat pertama membahas tentang innal ladzina kafaru, mereka lah yang dibahas. Nah, sementara mereka datang kemudian mengajarkan agama mereka kepada pribumi, tentu kita menolak dong. Enak aja mengajarkan kita masuk ke neraka. Kita tolak dia. Dengan cara apa? Ya mari, yang mau berdiskusi baik silakan. Anda bertanya Quran, dengarkan. Kami yang punya hak untuk menjelaskan itu. Karena kami punya kitab suci. Kitab mereka tidak pernah membahas tentang Islam. Kitab mereka tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Tapi kitab kita membahas tentang Nasrani. Mereka. Kitab kita membahas tentang Injil, Bible mereka. Kitab kita yang membahas. Maka yang berhak untuk membahas ini semua ya Islam dong. Karena Islam itulah yang meluruskan kembali ajaran para nabi yang dibengkokkan oleh macan ompong, serigala berbulu landa. Jadi jangan gengsi kalau Islam membahas tentang agama-agama terdahulu, karena Islam sebagai penutup. Andai saja masih ada kitab nanti, berarti kitab itu lagi nanti akan berbicara tentang Quran. Tapi kan sudah ada lagi. Berarti Al-Quran lah yang membahas tentang orde lama, orde baru, reformasi dan seterusnya. Cuman Al-Quran itu lurus. Jadi tidak menggunakan jurus tipu-tipu. Kitabnya orang disebut perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian akhir. Sehingga Al-Quran, wah bagus ini kalau kita sebut kitab kita perjanjian akhir atau perjanjian penutup. Bagus kayaknya niru-niru caranya orang barat. Ya memplesetin kitabnya orang. Sedangkan perjanjian lama yang mereka sebut itu sesungguhnya adalah perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 36. Perjanjian yang datang kepada Nabi Musa berupa Torah itu justru adalah perjanjian baru.
Tapi karena mereka ingin menjual kemudian ajaran dari Roma Yunani, maka disebutlah kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama. Lalu sudah mereka sudah perjanjian baru. Udah lumping misap rokok. Mana bisa? Tak bisa orang cerdas sekarang ditipu, tak bisa. Gitu loh bang saudaraku Erwin, Bang Erwin. Bang Juma mau nanya bang, serigala berbulu landak itu kayak mana bang? Ya mengaku dirinya Israel rohani itu. Domba kan makan rumput, benar nggak? Landak? Terus yang makan daging apa? Manusia pakai daging bang. Bukan. Sapi. Pak Bom. Bom. Soalnya aku baru dengar tuh peribahasa tuh serigala berbulu landak itu baru dengar aku bang. Iyalah, karena mau dibilang berbulu domba juga di Indonesia ini nggak ada Bani Israel. Benar nggak? Iya. Benar. Apa tadi tuh? Harusnya saudara-saudara OT ini berterima kasih sama Bang Juma ya, mendukung soalnya memberitakan Injil loh, membacakan Injil. Kenapa dia mesti marah-marah, protes? Udah jelas dibaca. Sama seperti ini Bang Emrus. Bang Emrus ini kan? Iya betul bang. Iya, Bang. Dengan saya pencet net dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masya Allah. Iya. Sama seperti rasul mereka, ya kan? Inilah utusan yang maha tinggi yang membawa kalian kepada keselamatan. Marah dia dibilang kayak gitu. Marah. Padahal kita sudah menyampaikan yang sebenarnya itu kayak mana. Pertanyaan-pertanyaan mematikan diantaranya yang mereka tidak bahas tadi. Mereka mati kutu. Siapa yang menginginkan penyaliban, Tuhan atau setan? Mereka tidak jawab. Bingung. Oke, gitu. ini pertanyaan mematikan ini. Bekal untuk teman-teman apologet yang masih pemula. Yang menginginkan penyaliban itu Tuhan atau setan? Kalau Tuhan mana dalilnya? Kalau setan jelas. Yohanes 6 nomor 70. Aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah setan. Nah ini yang merasuki udah sini setan. Nah, kemudian pertanyaan yang mematikan buat mereka yang kedua terkait dengan kurban. Apakah para nabi mengajarkan kurban hewan atau mengajarkan kurban manusia? Pertanyaan yang ketiga yang mematikan tentang Matius 7. Nabi-nabi palsu. Yesus berkata kepada siapa pada saat itu? Menasehatin Bani Israel itu menasehatin orang Kristen. Menasehatin orang yang bersunat atau menasehatin orang yang berkulub. Waspadalah kepada kamu wahai orang-orang yang berkulub. Nah, berarti Kristen dong. Sebab akan datang nabi-nabi palsu kepada menyamar seperti domba. Nah, baru bisa berasa Kristen. Oh, kita ini harus waspada. Karena akan datang. Tapi masalahnya Yesus berbicara kepada orang-orang yang tidak berkulub. Berarti maksud Yesus, wahai kamu orang-orang yang tidak berkulub, waspadalah, akan datang kepadamu orang-orang berkulub dengan mengaku mereka sudah sunat, padahal masih pakai helm. Itu maksudnya. Sampai di sini tidak paham, Bang Imrus? Alhamdulillah. Baptis juga nanti pakai getuk pepaya. Itu sebenarnya 4 Juni sudah langsung terkapar dia sebenarnya ya Bang ya, Bang Juma ya. Tapi Oh iya pasti. Kan Tuhan mengatakan konon di dalam Yeremia 23 dikatakan bahwa orang-orang yang kemudian mendapatkan pengajaran nabi-nabi palsu dari Yerusalem itu akan diberi aib di data nomor 40-nya. Aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Makanya setiap mereka berdiskusi dengan kita pasti dia sakit hati. Karena aib yang kita ungkap tentang mereka itu akan berbekas dan tidak akan pernah terlupakan. Kurang ngajar si Suma ini, kurang ngajar ini. Dia bikin malu saya depan umum. Dia katakan saya ini, oh, gimana ceritanya ini? Saya menyembah manusia, kata dia. Katanya korban dipersembahkan dia atas salib itu adalah perintah setan. Kurang ngajar ini. Pokoknya sakit kali hatinya. Hancur. Karena memang Tuhan sudah menubuatkan. Aku akan menimpahkan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan sampai mati. Kau akan terngiang-ngiang namanya Suma. Oh Suma, oh kapan kau bisa Suma? Pingin ku politik kau Suma. Jengkel kali dia kan. Nah ini pengenapan. Kalian memang sudah dikasih stempel aib dan noda yang kekal yang akan mempermalukan kalian. Kita lihat ya di dalam
di dalam Yesaya 44, saya lupa datanya. Kita lihat aja dulu. Yesaya 44 nomor 10 sampai nomor 12 kalau nggak salah ya, teman-teman. Kita lihat. Ini apa kata Tuhan di sini? Siapakah yang membentuk Tuhan dalam bentuk patung yang tidak berfaedah? Nah, ternyata ingatan saya masih kencang juga ya. Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Ulang lagi ya. Siapakah yang membentuk Tuhan dan menuangkan patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Wah, dibuat malu kalian. Ternyata ingatan dan semua masih kenceng juga ya. Tukang besi yang membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Dia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan dia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagian dari bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggariskannya dengan jangka. Lalu ia berbentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil rumah ibadah. Mampus sudah tahu. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru atau pohon terbantin, lalu membiarkan tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan, atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, tetapi juga ia membuatnya menjadi Tuhan lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. Dungu, kau dibikin malu. Ini Tuhan sudah mengatakan itu. Jadi kalau naik untuk berdiskusi dengan umat Islam, toh pelan-pelan, jangan menghujat dan menista, karena kamu sudah diumatkan akan dipermalukan sepanjang sejarah. Kamu akan dipermalukan dalam permalu aib yang kekal, noda yang kekal, kata Tuhan. Jangan menghujat, jangan menista. Santai aja, duduk-duduk apa bertanya tentang Quran. Kami akan bahas dengan pelan-pelan. Tapi jangan Anda yang sok tahu. Ini siapa yang kena ini? Di dalam kitab Roma juga dikatakan, mereka menggantikan kemuliaan Elohim dengan kemuliaan manusia panah. Mereka kemudian menganggap bahwa manusia laki-laki ini adalah Elohim. Mereka akan dibuat malu. Ya, tolonglah teman-teman. Saudara Imrus malu nggak? Sangat malu itu kalau itu Malu. malu. Pakai helm. Sekarang begini, Bang Imrus, dengarkan saya pakai kuping, Bang. Dengarkan. Siap. Agama di luar Yahudi pertama kali meresmikan dirinya apa? Kristen atau Katolik? Katolik. Katolik. Berarti agama Katolik inilah yang pertama kemudian menuangkan Tuhan mereka dalam bentuk patung. Betul? Betul. Apa kata Yesaya 44 nomor 11 di data selanjutnya? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Nah, pertanyaan saya, setelah kemudian Katolik muncul apa? Protestan. Setelah itu muncul apa lagi? Banyak itu. Bom Tan. Nah, setelah Bom Tan apa lagi? Muncul semua, dan ini apa yang dikatakan, semua pengikutnya akan dibuat malu. Jadi ya, jangan sombong kalian, jangan sombong. Terbukti, data, nggak bisa kemana-mana kalian. Ngerti ya? Berterima kasihlah kepada kami umat Islam yang mencoba sedikit demi sedikit meluruskan kalian dari apa yang kalian sangkakan benar. Jangan Anda kemudian datang-datang ke sini menghujat Allah, ini bicaralah baik-baik. Tadi kan sederhana kali. Tuhannya Yahudi kan menggunakan kata Yotevave. Ketika ketika di Septuaginta, ketika di Septuaginta, kenapa kemudian berubah menjadi Theos? Rendah jadinya, harusnya masuk ke Septuaginta, jangan diterjemahkan Yotevave itu ke dalam bahasa Yunani, tetap aja Yotevave. Jangan diyunanikan, karena diyunanikan jatuhnya kepada Theos, mencurigakan jadinya. Ada apa agama dari yang tadinya penganutnya Romawi Yunani ini, kok bisa-bisanya menjual Theos? Sementara Theos itu kan dewa. Maka apa yang terjadi kemudian? Dewa menjadi manusia. Betul, dalam konsep paganisme. Dewa nuzul menjadi manusia. Betul. Dewa menikahi, menghamili manusia. Betul. Dewa setengah manusia. Betul. Itu ajaran dewa-dewa itu. Tapi kalau lari ke Yotevave lahir menjadi bayi. Mana bisa.
Anda bisa. Hasem Elohim menjadi mayat. Tak bisa. Tak bisa. Itu agamanya orang, jangan kau sentuh. Agamanya orang, agamanya aja. Tapi kalau dikatakan teos, jadi manusia, teos mati. Itu ajaran Romawi Yunani. Memang itu ajaran Helenisme. Begitu bang. Ditanya, bertanya kok kesurupan. Berapa tadi itu? Nggak mau diam bicara. Nanya terocos. Ini mohon maaf ini ya. Udah, Ini apa? Kenapa ya kalau saudara-saudara Oten itu begitu Bang Juma membacakan cuma kelupaan 2 kata aja, itu protesnya berulang-ulang loh. Tapi isinya itu nggak ditanggepin sama dia. Cuma lupa 2 kata, protesnya bukan main. Kenapa itu Oten begitu? Ya karena Ya kan naik tadi udah dibaca. kecil-kecil Bang Indros. Iya, Yeremia 23 tadi kan udah dibaca. Ada juga nih anehnya orang ini ah. Karena malu aibnya Bang, tapi tidak bukan tahu. kelen, Bang, tapi kelen. Tedore, kamu jangan naik ini Tedore. Kan udah dibilang tadi kan. kelean. Ada juga aneh-aneh ini. Iya, udah malunya kekal apa di aibnya. Itu mulai sehat lagi Bang Imrus. Oh iya, Bang. Ingat Oten lagi. itu Bang Imrus belum naik sudah mau kencing duluan gitu. Jadi pas naik itu sambil ngompol gitu loh masanya Bang Imrus. Kan aibnya kan sudah ditempel di jidat. Jadi kalau dia kenapa kau bahas-bahas agama kami untuk meninggalkan agamamu? Dungu. Kamu itu sudah dinobatkan menjadi penggenapan aib dan noda kekal. Udah ya, tante-tante, Bang, izin nyapa tamu, Bang. paman-paman. Apa? Kalau di Pak Bobom nempelnya di Izin mana ya? nyapa tamu. Ya, silakan. Ya. Saudara Uang apa sih ini? Uang Kurios Jun. foto, Uang apa Jun. kabar? Yang mana sih yang Uang tamunya? Jun. Ini Wang Jun, selamat sore, agama apa Wang Jun? Wih, pemain kungfu ini. Saya Islam, Teh. Waalaikumsalam. Oh, apa yang mau diangkat? Yang naik, yang Kristen. Salam kenal Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, tapi Ini. kan kebiasaan orang-orang Kristen kan bertanyanya kan pakai logika ya, yang kayak gini. Kalau Iya. misalnya Tuhan kalian di langit, kan misalnya kan orang Indonesia di bagian buminya di timur. Terus ada yang di agama Islamnya barat kayak di Amerika gitu. Kan mereka sama-sama misalnya nunjuk ke arah langit gitu. Kan nunjuknya arahnya beda. Kok bisa nunjuknya arahnya beda tapi Tuhannya tetap nunjuk ke satu Tuhan, gimana itu, Bang? Maksudnya gimana ini? Kalau bumi itu kan bulat, Bang. Bumi itu kan bulat. Jadi si A nunjuknya ke arah barat, si B nunjuk ke arah timur. Kan arah tunjuknya itu beda, Bang. Tapi kok walaupun arah tunjuknya beda, kok Tuhannya tetap satu nunjuknya gitu. Kan Tuhannya ada di langit, gitu, Bang. Yang ditunjuk oleh umat Islam itu kan bukan Tuhan Bang. Arah kiblat, arah ibadah. Kalau kita mengarahkan diri kita ke Ka'bah, lantas mereka mengatakan kita menghadap kepada Tuhan yang ada di Ka'bah, bahaya itu. Mereka ibadah di gereja, depan gereja itu ada toilet. Adik tidak hanya ngadep toilet jadi. Oke, sahabat-sahabat di sini sudah mau buka puasa ya. Sedikit lagi saya izin pamit undur diri sementara. Tapi ini Bang, dia kangen sama Abang loh. Siapa? Oh, abang ini. Ini Elizabeth. Abang Elizabeth. Kok Abang? Cewek ini loh Bang. Oh, saya kepikir abang. Udahlah, nanti ada Bang Imrus. Dia cocok dengan Bang Imrus kok ini. Satu kelas beliau ini, sama-sama lulusan Kairo Mesir. Bang Juma. Gagat kan? Apa Martin? Kenapa? Sehat Bang. Sehat banget deh. Sehat. Ibu itu baper kali. Ya kalau artinya berdialog itu bukan berarti suka. Ini parah nih ibunya satu nih. Kok larinya ke situ ya? Saya izin Kamu yang dulu ya, baper. Mas Elizabeth. Saya izin dulu. Perempuan dia Bang. EGP enggak urus. Ya Om. Iya, saya pamit dulu bentar. Nanti kita diskusi lagi ya. Ada guru saya di sini kok, Bang Imrus. Beliau ini pakar, dia lulusan Kairo. Oke? Apa nih pipisan hijaunya? Om Juma mau main Om Pinta ya? Iya, tahu aja lah. Dan dulu ya semua ya teman-teman semua yang ada di YouTube dan yang ada di komal kita ini, terima kasih banyak. Siap Bang semua, siap Kita mau sahur dulu, buka dulu kita buka. Maghrib juga. puasa. Oke ya. Selamat berbuka puasa, siap Ya, selalu nanti Bang semua. Mbak Elizabeth nanti kita diskusi lagi ya. Pisang hijau. Oke. Saya pamit dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat petang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elizabeth, nanti Bang Jumanya kan buka puasa dulu, terus sholat maghrib dulu, berarti sekitar jam 6, setengah jam lah, jam 6 nanti Bang Juma monitor. Jam 6 waktu apa nih? Ya jam 6 kita, Bang Juma jam 7 dia 18, monitornya. jam 18, jam 6. Enggak, kalau kita 17, 16 lah kalau kita. Kalau kita jam 16, 000. 18 toh. Di Bang Jumanya 17.00. Oke, baru tapi nanti Bang Jumanya reak lagi 2 jam baru disambung. Tedore kok di bawah ya. Tedore dengerin ya Tedore. Teman-teman yang Kristen aja naikin Tedore yang Kristen Tedore denger ya Tedore. Oke, lanjut Mbak Elizabeth, ada Bang Erwin, ada Bang Moto, ada Bang Indus. Silakan. Mau tanya takjil apa gimana? Ya mau siapa tahu kan mau tanya takjil ya kan. Tedore, kalau aku izin Tedore beli bukaannya Tedore, kok di bawah ya, yang lain Kristen aja kecuali Islam yang biasa berdiskusi. Silakan Bang Erwin, aku izin itu ya Bang Erwin Ya beli siap lauk. siap. Udah. Bang Silakan Imrus. Mbak Elizabeth. Mbak Elizabeth ini pastor ya? Pastor agak gimana? Tapi Bang Erwin aku kasih tahu ya, kadang-kadang bersuara suaminya, kadang-kadang dia. Jadi suami istri kompak berdiskusi. Biar nggak kaget Bang Erwin. Enggak. Ini siapa nih Bang Erwin? Pastor. Sampai saat ini saya melihat Islam belum paham itu apa itu pastor, apa itu Ya saya tanya, maksudnya ini pastor apa pendeta apa gimana gitu? Ya, kami nggak boleh mengklaim diri kami pastor atau pendeta, Bang. Karena kalau Terus? pastor itu untuk orang Katolik dan itu bukan sembarang jadi pastor, Bang. Nggak seperti ustaz. Ya makanya saya tanya, saya kan nggak ngambil kesimpulan, saya kan bertanya. Saya bukan Ada di pastor, situ Bang. ending pertanyaan, itu kan bertanya. Kalau ngambil kesimpulan itu udah bisa memastikan, kan ini enggak, saya kan bertanya. Gitu loh. Abang nanya saya kan pastor. Apakah Anda pastor? Nah, Ya nggak mungkin lah, Bang. Saya perempuan. Perempuan itu nggak boleh jadi pastor, Bang. tapi itu PS Sarah itu ada, PS itu apa? Pastor Sarah, itu ada itu. Bang. Itu pastor. Beda pastor, beda pastor. Oh, ada bedanya. Itu untuk apa ya? Orang-orang karismatik. Pastiur gitu. Tulisannya pastiur Ya, gitu. Pastor, Nah, pastor dengan pastor. Sebenarnya pastor itu. bedanya apa coba? Bedanya. Tugasnya apa? Tugasnya Ya. pastor dengan pastor. Kalau pastor itu dia harus laki-laki dan mendedikasikan dirinya, hidupnya sepenuhnya untuk pekerjaan di rumah Tuhan. Itu pastor ya, untuk Katolik ya. Kalau pastor itu bisa laki-laki, bisa perempuan, yang artinya dia mengepalai suatu Berarti apa? Mbak Elizabeth ini sepertinya menguasai Bible ya kan? Punya kapasitas untuk menjawab. Saya mau bertanya nih, sedikit saya bertanya ya. Di dalam 1 Korintus 5 itu mengatakan seperti ini kan? Korintus 4 dulu. 1 Korintus 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi maksudnya gimana ini? Dengan nama Tuhan Yesus tapi kepada iblis. Kenapa? Waduh, nggak dengerin. Jadi saya mau bertanya. Tuhan Yesus, tapi kepada iblis. Iya. Jadi Coba abang telah dulu kalimatnya. lebih kuasa mana antara Yesus dengan iblis? Kok orang ini diserahkan dengan nama Yesus tapi kepada iblis? Aduh. Tapi di sini dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis menyerahkannya. Kok abang baca, coba telaah kalimatnya, Bang. Ya sudah tak baca, ibu saja nggak dengerin gitu. Coba Bang, coba. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis.
sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, supaya diselamatkan pada hari Tuhan, diserahkan kepada iblis dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Ini gimana ini? Yang lebih kuasa ini siapa ini jadinya? Dari bacaannya aja udah jelas bang. Ya Tuhan Yesus lah. Coba kamu bacalah coba. Coba baca bang yang benar. Ya itu sudah tak baca komplit loh dari Ya, iya, dari tolong 4 5 loh. Lihat dulu. Berdoa kita bersama-sama dalam roh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyerahkan tubuh supaya rohnya menyerahkan tubuh kepada iblis supaya rohnya diselamatkan. Dia kepada hari Tuhan ya kan? Waduh, narasimu malah yang salah, nggak melenceng dari isinya. Enggak melenceng Bang. Narasimu yang malah melenceng dari aslinya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Coba kamu pahami sendiri. Diserahkan kepada iblis dengan nama Tuhan Yesus apanya, Bang? supaya diselamatkan pada hari Tuhan. Lihat, yang diserahkan tubuhnya kan? Tapi rohnya kan Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan kepada hari Tuhan. Masa supaya diserahkan kepada hari Tuhan harus diserahkan dulu kepada iblis? ya enggak bang, pahami dulu kalimatnya. Ya, kamu bacalah. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Jelas kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Coba netizen pahami itu. Itu diserahkan kepada siapa itu? Itu bicara tentang tubuh dan roh bang. Roh, tubuh dan roh. Nah, Ya, kamu jelaskan sesuai datanya. Jangan dibalik. bukan dibalik. Mau abang baca 10 kali. Gampangnya menelah kalimatnya itu. Supaya tubuhnya binasa dan rohnya selamat. Kan katanya begitu kan? Paham ya bang? Gimana? Coba. Kok dibalik-balik? Jadi, gini ya bang. Kalau di dalam kekristenan, kami tidak memperhatikan tentang tubuh. Tapi lebih mengutamakan roh. Banyak orang yang bertubuh sempurna tetapi rohnya hilang. Coba kamu pernah baca enggak ini kali ini? Kamu bacalah dulu, kamu baca sendirilah. Kamu jangan belum pernah baca ini. Semuanya kamu pernah baca. Coba Abang kamu pernah baca secara komplit. Gini, enggak, abang pernah dengar konsep gini. Tubuh akan binasa. Coba kamu baca dulu ini yang komplit. Jangan-jangan kamu nggak tahu, nggak pernah baca. Abang, itu Alkitab kami. Ya coba sekarang kamu yang baca. Kalau memang kamu tahu, sekarang kamu yang baca. Saya dengerin. Injilin kami coba. Itu Alkitab kami loh bang. Iya, makanya karena itu Alkitabmu, supaya dianggap saya itu tidak paham, kamu yang baca, kamu yang jelasin, kamu baca secara jelas. Dengan kalimat yang seperti itu, ya Baca dulu, jangan-jangan kamu nggak tahu. ya tahu lah bang. Ya, di mana coba? Kalau tahu kamu itu di mana coba? Hah? Coba itu tentang itu di mana dulu? Itu di Bible mana? Di Bible, di Perjanjian Baru. Iya, di mana? Tadi kok bilang 1 Korintus. Ya udah baca komplit, baru dijelaskan gitu loh. Maunya abang baca komplit, jangan penggal ayat. Siapa yang penggal? Orang ini malah memfitnah saya penggal ayat ini. Sekarang kita buktikan ya. Sekarang kita buktikan kamu yang memenggal atau saya yang memenggal ya. Aku di dalam nama Tuhan Yesus sudah. Apa yang dibicarakan? Tubuh akan binasa tetapi rohnya selamat. Kepada iblisnya belum. Aduh, dikiranya saya sebentar. Saya open cam dikiranya fitnah pula saya nih. Kacau kau ini. Aduh. Saya bilang kau fitnah bang. Kau fitnah aku. Kau nganggap aku comot-comot ya. Kau nganggap aku comot-comot. Coba ya, kita baca ya. Secara komplit kita baca. Kita buktikan ya. Siapa yang membalik narasi? Sebentar, kau bilang aku comot-comot isi Alkitab. Jangan marah.
Enggak, kau bilang aku comot-comot Alkitab. Sekarang saya meluruskan pemikiran kamu dulu. Luruskan. Nah. Luruskan. Bila mana kita berkumpul, Kanan terserah. gini loh, kamu katakan saya kan comot-comot Bible. Sekarang kita Cuma maksudnya kalau membaca, tadi kan membaca nih. ya, kamu bilang saya motong ya. Saya nggak ada sama sekali yang tak tinggalin. Kau dengarkan, kau salah. Kau tadi ngomong, katanya saya itu motong-motong ayat Bible. Sekarang itu tak bacakan. Jangan comot-comot ayat, jangan comot. Tak bilang, ya. Saya itu baca dua dalil ini tidak ada yang tak tinggalin. Iya, sekarang pahamilah kalimatnya. Tetapi kamu mengartikan kepada iblisnya nih kamu tinggalin, malahan. Tubuhnya binasa, rohnya selamat. Itu intinya. Nggak usah abang bingung. Mana nih binasa tubuhnya? Agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Yang selamat apanya? Rohnya selamat pada hari Tuhan. Tapi tubuhnya diserahkan kepada siapa? Hah? Kalau tubuh itu bang ke tanah pun diserahkan. Diserahkan ke kamu nggak usah ke tanah kayak ini, jelas tertulis kepada iblis. Kok gimana coba? Dimakan ilo tubuh. Kau yang melintir, jelas di sini tertulis kepada iblis. Jangan kau artikan kepada tanah, diserahkan kepada tanah. Jelas di sini di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Kau pinter-pinter pula kepada tanah, kan lucu. Udah ke iblis lagi. Tapi rohnya kan selamat. Nah terus ini tuh iblis ini punya kuasa apa di sini? Kok menyerahkan tubuh kepada iblis, memakai nama Tuhan? Naudzubillah. Harus memakai nama Tuhan Yesus diserahkan kepada iblis. Tidak berbicara tubuh bang, kalau dalam kekristenan berbicara roh, karena Tuhan kami roh. Ini netizen minta dekatkan. Nih, si Muhammad itu orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Saya tanya dulu, si Muhammad itu selamatnya rohnya. Lanjut Bang Erwin. Sebentar, Si ada telepon. Muhammadmu itu selamatnya rohnya. Di mana rohnya? Kau sekarang membahas Rasulullah. Sekarang gini, santai. Saya sekarang santai. Kita itu membahas sesuatu itu harus ada data dalilnya. Semuanya itu harus ada data dalilnya. Seperti di sini ya. Saya membawa narasi, ada data dalilnya. Coba kamu bawa narasi, mana data dalilnya gitu. Mana datanya? Mana datanya? Si Muhammad nih itu, ya di mana lah roh si Muhammad sekarang? Tunjukkan dulu sama saya. Rohnya si Muhammad lah dulu, tunjukkan di mana dalilnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau kalau mau dijawab, dengar dulu. Itu kan tadi bicara rohnya selama. Iya, dengar dulu. Islam itu sebentar aku jawab. Masya Allah, lah kamu terocos aja kayak sama mulut atas, mulut bawah, depan, mulut belakang tuh ngomong semua. Nggak diem. Gimana kita jelasinnya coba? Selamat. Kau kepanasan rupanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapapun makhluk di bumi ini yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Selesai. Iya. Tapi selesai kan? Itu nggak ada dia sama Allah juga nggak ada bang. Itu dalilnya di mana? Tunjukin. Kalau Rasulullah itu tidak bersama Allah sekarang, kau tunjukin. Kau malah nanya. Kamu bawa narasi, ya? Di Alkitab kami ya, si Abraham itu rohnya ada. Kau bawa narasi, menuduh, tapi kau tanpa dalil. Sudah dikatakan, ya kan? Sudah dijawab, malah bawa fitnah. Rohnya kembali enggak? Mana? Sebutin. Sebutin di mana? Sebutin. Di mana? Di Injil di mana? Siapa? Si Abraham. Jelas tertulis. Tertulis di mana? Si Abraham itu ada bersama-sama dengan Tuhannya. Ya? Si Daud bingung kan? sama Tuhannya. Bingung kan? Si Samuel pun sama Tuhan. Di Injil di mana yuk? Di Bible di mana yuk? Ayo. Di Perjanjian Lama baca. Di mana? Di nomor berapa? Kami baca di nomor berapa? Ayo, di nomor berapa? Ribut. Ya, sekarang rohnya si Muhammad di mana lah? Kalau kau bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedangkan si Muhammad tunggu dibangkitkan baru bangkit.
pada hari kiamat nanti. Kau dengar ya, aku jawab ya sama kau ya. Ya. Ya, di mana lah Rasul? Semua umat Islam tuh qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jelas. Ya, itu juga semua itu ucapan Ayub nih itu Bang. Ucapan si Ayub. Kok ucapan Ayub gimana? Itu ucapan si Ayub yang dicontek si Muhammad dituliskan. Di mana Kak? Ini nuduh nih. Nuduh nih. Sekarang ke mana? Mana? Kau dengar ya. Kau dengar dulu. Kau dengar. Mana datanya? Kau menuduh ucapan Ayub yang dicontek oleh Rasulullah. Mana datanya? Mana datanya? Mikrofon kamu tuh gak denger. Ten. Mana datanya? Mana datanya? Sudah 2 kali kau memfitnah. Sudah 2 kali kau memfitnah. Kau fitnah ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengutip dari Ayub. Yang pertama kau menuduh tadi, ya. Rohnya sekarang roh. Kejang kau. Sudah dijawab. Tuh, satu-satu. Yang menghadapi Maria baru itu apa Elizabeth? Dua-duanya saya tenggelamkan suaranya. Yang mau jawab Elizabeth atau Maria baru tuh? Oh tidak, Bang, saya belum jawab karena ini ada lagi di pondok jaga pondok ini. Jaga kios. Sekarang kau tunjukkan Elizabeth bahwasannya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengutip dari ucapan Ayub. Ayo kau tunjukkan, kau usah ngeles kemana-mana. Tunjukkan aja dulu. Tunjukkan kau telah memfitnah bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu dari ucapan Ayub. Di mana itu datanya? Iya, memang ucapan Ayub. Di mana datanya? Tunjukin. Baca di Ayub. Di mana? Ya udah kau tunjukin, kau datanya yang bawah lah. Kau kan buka Alkitab, tadi bisa kau buka. Ngeles dia. Nuduh-nuduh memfitnah kalau itu kau mengutip dari Ayub, kau pula yang nggak bisa nunjukkan datanya. Sudah. Sekarang tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Kau telah memfitnah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Surat Al-Baqarah 156 itu ucapan dari Ayub yang dikutip ke dalam Al-Quran. Sekarang mana datanya? Ucapan si Ayub itu pada surat Ayub. Mana datanya? Tunjukkan. Jangan kau fitnah. Ajalah si Iki Ayub. suami kunci mobil kau? Tapi kau buka Suami telingamu kunci ya. mobil. Tunjukkan datanya. Kau jangan cuma ngegas-ngegas saja, tapi nggak punya data. Buka telingamu ya. Enggak. Kau bunga, jangan kau ketahan congekmu ya. Telingamu tuh kau ganjal pakai korek. Kau tunjukkan datanya di mana Ayub, perkataan Ayub yang dikutip Al-Quran. Rasul Muhammad. Tunjukkan itu datanya di mana Rasul. Sekarang sudah kujawab. Kau memfitnah. Sekarang kita luruskan dulu fitnahmu. Fitnahanmu kau buktikan. Fitnahanmu lah kau buktikan. Saya bertanya kepada kamu. Saya membawa data loh. Sekarang saya itu membawa data untuk kamu. Kamu memfitnah nggak ada datanya. Kamu katakan bahwasanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengutip dari ucapan Ayub. Mana datanya? Ayub itu. Mana datanya? Segala sesuatu. Mana datanya? Akan kembali kepada. Baca. Mana datanya? Tunjukkan di Ayub berapa? Buka Ken. Nggak ada. Tunjukkan datanya. Dalam kisah Al-Quranmu nggak ada kisah si Ayub. Tunjukkan datanya. Kau telah menuduh innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu mengutip dari perkataan Ayub. Silakan. Sudah tunjukkan. Tunjukkan fitnahmu. Datanya di mana Elizabeth datanya itu? Datanya di mana? Datanya di Ayub. Di Ayub di berapa? Ayub berapa biar kami sama-sama buka datanya di mana? Gak usah panjang-panjang bibir. Kalau nggak mampu kamu menunjukkan datanya, kamu fitnah. Datanya di mana? Di Ayub. Nggak fitnah itu. Di mana datanya? Datanya ditulis di mana datanya? Kalau innalillahi itu mengutip daripada kata-kata Ayub. Datanya di mana? Sekarang gini, sekarang saya tanya Mbak Elizabeth, Ayub agama apa? Ayub agama apa? Nggak usah kau tanya si Ayub agama apa? Ayub agama apa? Aku nanya loh, kok kejam-kejam. Ayub agama apa? Ya bukan Islam dan bukan berbahasa. Ayub bukan Islam, Ayub agama apa? Ayub beragama apa? Iya, mau tanya si Ayub beragama apa? Iya, Ayub agama apa? Ayub agama apa? Tanyalah dulu si Ayub itu, Pak, beragama. Memang bukan Karena dia ada congor. di Alkitab, dia yang mengenal Tuhan. Ya, Jadi Ayub kan itu gini, agama Bunda. apa? Sudah memfitnah, Ayub bawa yang di bukti mana sekarang? enggak, Ayub yang ngekas di- balik. Yang di Alkitab. Kalau yang di Alkitab, Iya, Ayub yang di Alkitab itu agama apa? Ayub yang di Alkitab itu yang menyembah Tuhan Allah yang Abraham, Ishak dan Yakub. Iya, Ayub, aku nanya, Ayub yang di Alkitab itu agama apa? Nggak ada agama kayak kau itu. Karena di zaman Ayub orang percaya kepada Tuhan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Islam itu bukan Kalau Ayub menyembah Tuhan Allah yang namanya satu itu, Abraham dan Ishak dan Yakub, berarti berbeda dengan kalian. Kalian siapa?
Kalian menyembah yang namanya menuhankan Yesus itu sendiri. Nah, kalian siapa posisinya sehingga kamu berani-beraninya mengutip daripada surat Al-Ayub yang jelas-jelas namanya konotasi dari ketahuidannya adalah kepada Allah yang satu itu. Sama halnya dia menyembah dengan nabatannya Abraham, Isa dan Yakub. Nah, diposisikan apabila diposisikan dengan dirimu yang hanya mengaku-ngakui diri Kristen yang mengubah kesetaraan Tuhan itu menjadi 3, ini justru berbeda sekali. Makanya konsepnya perlu diluruskan dari tadi itu. Di mana apabila kamu mengambil kutipan dari surat Ayub itu, jelaskan dudukan datanya di mana yang bisa kamu jelaskan itu sehingga konsentrasinya sama. Kalau lihat ya, kalau si Allah itu bilang sama. Saya tanyakan bila konsentrasi dudukan Ayub dan Kristen sama di mana datanya sehingga kamu berani mengutip daripada surat daripada namanya perjanjian lama itu. Katanya kembali sama kamu, apa menjadi konsentrasi ketuhanan pada Kristen sehingga disamaratakan dengan konsentrasi ketuhanan kepada Ayub? Kau tuh sudah fitnah. Kamu sudah fitnah. Ayo di mana datanya? Gini, sebenarnya yang nyolong tuh mereka ya. Kalau yang nyolong tuh mereka gini. Saya akan membuktikan bahwasanya oteng-oteng ini nyolong. Ya, kita nyolong otengnya. Sudah pakai Yunani, dibahasakan Arab nih, dibahasakan Arab, memakai kata Allah pakai bahasa Isa itu kan. Itu mereka nggak ngerti nyolong kata Allah. Ini baru, itu namanya nyolong. Kristen nyolong kata Allah. Isa Al-Masih itu baru nyolong. Tapi kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya mengambil dari Ayub itu sama sekali OTN tidak bisa membuktikan, bikin malu. Terus sudah itu ngomongnya mulut atas ngomong, mulut bawah, depan ngomong, mulut belakangnya ngomong semuanya. Coba perhatiin tuh. Wah, sudah memfitnah, semuanya bersuara mulutnya. Coba buktikan di Ayub mana, nomor berapa, biar jelas. Buktikan ya. Itu perkataan Ayub ya. Ya, perkataan Ayub itu. Si Ayub yang di Alkitab itu dapat percobaan. Iya, buktikan di mana? Buktikan, jangan cuma congor doang, buktikan. Bukalah dulu ya. Mana datanya? Ya, biar tahu kok ya. Ya. Nggak usah kan bilang gitu perkataan si Muhammad. Itu perkataan. Iya, mana buktinya mana? Udah gak usah modal congor, Bu. Ya udah buktikan di mana cepet.